Audio Jungle. Halo praktikan. Pada hari ini kita akan melakukan percobaan yang kedua yang berjudul analisis alkalinitas sampel air. Adapun tujuan percobaan kita pada hari ini adalah untuk menentukan alkalinitas dari beberapa sampel air. Adapun keselamatan kerja yang dapat diterapkan di laboratorium, yang pertama, kenakan jas laboratorium. Yang kedua, kenakan sepatu bertali yang menutupi kaki. Yang ketiga, kenakan kaos kaki. Dan yang keempat, kenakan sarung tangan jika diperlukan untuk mengambil zat-zat atau bahan-bahan kimia yang berbahaya. Dan yang terakhir, jangan lupa kenakan masker. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan 2 ialah sebagai berikut. Adapun langkah awal yang kita lakukan ialah dengan menyiapkan larutan sampel air sepakat 2 yang dituangkan ke dalam gelas ukur dengan jumlah 50 ml dengan bantuan corong gelas. Kita tuangkan secara perlahan. Jika air sampel di dalam gelas ukur melebihi batas 50 ml, maka kita bisa mengambil kembali larutan sampel yang telah masuk ke dalam gelas ukur dengan menggunakan pipet tetes, sehingga larutan sampel pada gelas ukur dapat terpenuhi sesuai dengan jumlah larutan yang kita perlukan. Setelah dimasukkan ke dalam gelas ukur, larutan sampel air sepakat 2 dituangkan ke dalam Erlenmeyer yang berukuran 250 ml. Setelah itu, kita masukkan lagi air sampel sepakat 2 ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Kita gunakan bantuan corong gelas untuk memasukkan sampel ke dalam gelas ukur. Kita masukkan secara perlahan. Pastikan bahwa air sampel sepakat 2 memenuhi batas 50 ml sesuai dengan jumlah larutan yang kita ingin ambil. Jika kurang, bisa ditambahkan dengan menggunakan pipet tetes. Dan setelah itu masukkan kembali ke dalam Erlenmeyer yang berukuran 250 ml. Langkah berikutnya yaitu dengan menambahkan indikator PP atau indikator fenoflatein 0,05% sebanyak 5 tetes pada masing-masing Erlenmeyer yang telah berisi air sampel sepakat 2. Langkah berikutnya ialah kita menuangkan indikator methyl orange pada masing-masing sampel air sepakat 2 yang terdapat di dalam Erlenmeyer sebanyak 20 tetes pada setiap Erlenmeyer yang berisi sampel air sepakat 2.
Baiklah, langkah berikutnya yaitu dengan merangkai statif dan klem dengan benar untuk melakukan proses titrasi pada langkah berikutnya. Langkah berikutnya ialah dengan menuangkan larutan baku H2SO4 0,02N sebanyak 50 ml pada buret yang akan digunakan pada proses titrasi. Kita bisa menuangkan larutan baku ke dalam buret itu di bawah atau di lantai agar memudahkan kita dalam menuangkan larutan. Dan setelah itu kita bisa menyesuaikan jumlah larutan baku yang terdapat di dalam buret. Jika melebihi batas 50 ml, kita bisa tuangkan dari bawah mulut buret untuk menyesuaikan dengan volumenya. Langkah berikutnya ialah larutan sampel air sepakat 2 yang telah ditambahkan oleh indikator PP dan indikator metil orange dititrasi dengan larutan H2SO4 yang telah dituangkan ke dalam buret. Proses titrasi ini dilakukan dengan cara menteteskan larutan H2SO4 tetes demi tetes ke dalam larutan sampel air sepakat 2 dengan cara larutan air sampel sepakat 2 yang terdapat di dalam Erlenmeyer digoncang secara teratur hingga pada akhirnya nanti akan mencapai titik akhir titrasi dengan perubahan warna pada air sampel sepakat 2 menjadi warna merah muda. Proses titrasi ini dikatakan gagal karena di akhir tidak mencapai warna yang diinginkan atau warna merah muda. Sehingga volume titran yang diperoleh pada Erlenmeyer 1 ialah sebanyak 15 ml, pada Erlenmeyer 2 15 ml karena proses titrasi ini dilakukan secara duplo atau 2 kali. Dari proses duplo pada titrasi ini tidak ditemukan adanya titik akhir titrasi dengan menghasilkan warna merah muda pada sampel air sepakat 2 yang telah dititrasi. Adapun untuk sampel air keran yang pertama, diambil air keran sebanyak 50 ml. Kita menggunakan gelas ukur dan corong gelas untuk mengambil larutan, mengukur larutan untuk air keran. Setelah itu air keran nanti akan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berukuran 250 ml. Untuk langkah berikutnya yaitu awalnya air keran ini ditambahkan dengan indikator PP sebanyak 5 tetes dan indikator metil orange sebanyak 20 tetes. Namun pada perlakuan itu tidak direkam. Namun hasilnya setelah ditambahkan indikator PP dan indikator metil orange, untuk air keran ini menjadi warna kekuningan. Setelah itu baru dilakukan titrasi dan H2SO4 0,02N seperti cara berikut. Kita bisa lihat perubahan warna yang terjadi, yang awalnya dari kekuningan menjadi keorenan ya, oranye pekat. Dilakukan titrasi hingga mencapai titik akhir titrasi. Namun pada air keran pun tidak mencapai hasil titik akhir titrasi, di mana titik akhir titrasi yang diharapkan ialah berwarna merah muda, namun pada air keran tidak mencapai titik akhir tersebut. Titrasi ini dilakukan secara duplo
yang mana dilakukan 2 kali titrasi. Untuk titrasi yang pertama penggunaan titrannya sebanyak 25 mili. Untuk titrasi kedua juga sama, penggunaan titran sebanyak 25 ml. Sehingga untuk percobaan terhadap air keran ini dinyatakan tidak mencapai hasil akhir titrasi, yaitu dengan warna merah muda itu sendiri.